Kita sampai di segmen akhir dengan tema kita bagaimana upaya pemerintah dalam mencegah maraknya pendangkalan akidah di Aceh. 2 segmen sebelumnya kita sudah berbicara bagaimana kemudian solusi kondisi hari ini dan upaya-upaya yang pemerintah lakukan. Namun ketika kita bicara juga faktor banyak sekali yang bisa menyebabkan, salah satunya misalkan ekonomi, dan seperti yang sudah kita sebutkan tadi Tengku ya. Tapi juga ada kemudian fatwa ini keluarga oleh MPU. Mungkin Abon bisa lebih menjelaskan bagaimana kemudian fatwa ciri-ciri, misalnya orang sudah keluar, seperti apa, Abon? Ya, sebagai contoh tadi masuknya aliran-aliran sempalan karena ilmu kita masih rendah. Jadi keterbatasan ilmu itu akan menyebabkan orang terpengaruh melakukan apapun termasuk dalam bidang-bidang yang bersifat agamanya. Dan ini yang kita khawatirkan tadi pada anak-anak, pada generasi. Dan kalau dalam Al-Quran disebut wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa, adalah mereka takut kalau meninggalkan suatu generasi yang lemah. Lemah di sini bukan lemah fisik, tapi si asupan susu dan sebagainya cukup gizinya, tetapi lemah dari sudut pandang pengetahuan, pengetahuan dasar tadi. Apa pengetahuan dasarnya? Bagaimana akidah itu harus terjaga. Jadi akidah itu lebih identik dengan iman kita. Bagaimana memurnikan akidah, bagaimana menjaga iman. Karena iman itu kan boleh jadi dia akan surut, akan naik turun dia. Misalnya seseorang yang sedang nonton bola, ya begitu seru nonton bola, maka kalau ada panggilan waktu salat, maka dia akan menepis waktu salat itu. Kenapa? Karena ini faktor rendahnya pengetahuan dan keimanan seseorang kepada yang sesungguhnya, yang hakiki tadi. Nah, ini yang harus kita bangun bersama-sama. Menurut kami kan bangunan yang sangat strategis, bagaimana mata rantai edukasi itu tidak terputus. Mulai dari dasar sampai perguruan tinggi ini kita bangun terus. Sehingga kita kenal di perguruan tinggi itu ada mata kuliah yang menyangkut dengan agama. Salah satunya adalah bagaimana penguatan akidah itu. Penguatan akidah termasuk pemahaman yang dalam konteks digitalisasi, bagaimana akidah itu bisa ditempatkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari dunia yang sekarang. Bukan berarti bahwa kita tepis adanya inovasi, bukan. Tapi akidah itu menjadi sesuatu yang sangat niscaya. Tapi bagaimana yang lain adalah nompleng pada sisi yang lain. Jadi kalau kekuasaan dasarnya sudah kuat, maka apapun pengaruh, saya pikir ini akan bersama-sama menjadi filter kita nantinya. Dan yang kedua, masyarakat diberi semacam pengetahuan agar mereka cerdas untuk memilih mana sesungguhnya ajaran-ajaran yang dipandang sudah menyeleweng dari prinsip-prinsip dasar itu. Ini kecerdasan masyarakat menjadi tanggung jawab kita bersama, kan tadi seperti itu. Itu yang perlu kita kokohkan kembali, sehingga satu jalur kita dalam cara-cara mencegah pendangkalan akidah tadi. Menurut saya seperti itu. Mencerdaskan masyarakat. Salah satu poinnya, Abon. Teguh, silakan tambahan. Ya, mungkin saya tambahkan bahwa dalam Kanun 11/2002 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang akidah, kemudian ibadah dan syariat Islam, di bab 3-nya terkait dengan pemeliharaan akidah itu sudah disebutkan sebenarnya, di mana yang pertama itu pemerintah provinsi, kabupaten, kota dan institusi masyarakat. Jadi institusi masyarakat itu ya bisa jadi masyarakat itu sendiri, kan, berkewajiban membimbing, membina akidah umat serta mengawasinya dan dari pengaruh paham dan aliran sesat. Jadi di kanun ini sudah mengamanahkan sebenarnya, jadi kepada pemerintah dan semua institusi masyarakat. Kemudian setiap keluarga orang tua bertanggung jawab. Nah, ini yang poin pentingnya. Setiap keluarga dan orang tua bertanggung jawab menanamkan akidah kepada anak-anak dan semua anggota keluarga. Nah, peran ini yang mungkin hari ini sudah tergerus. Artinya ada orang tua yang tidak, atau abai dalam tanda kutip, abai terhadap
pendidikan akidah kepada anak-anak dan juga keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi seolah-olah mereka tidak mempunyai kewajiban untuk mendidik mereka dengan akidah yang benar. Mungkin banyak orang hari ini lebih ke ibadahnya, ya kan? Ibadah. Salat mungkin masih disuruh, puasa masih diperintahkan, tapi kemudian akidah tidak pernah diperkenalkan. Padahal semua itu menjadi kewajiban dari orang tua, terutama ayah dan ibu. Minimal kan ada 3 hal yang wajib diajarkan kepada anak. Pertama akidah, kemudian ibadah, dan juga adab atau akhlak. Jadi 3-tiganya itu menjadi kewajiban. Jadi jangan porsinya dibeda-bedakan. Orang hari ini lebih ke ibadahnya misalnya, tapi kemudian melupakan akidahnya. Jadi tentu jangan seperti itu. Tapi ketiga-tiganya harus diajarkan, kemudian dibimbing terhadap anak dan keluarga. Kalau memang tidak sanggup membimbing sendiri, ya carilah guru-guru, ya kan, atau berikan ke tempat-tempat pengajian yang di sana diajarkan ketiga ilmu tersebut. Saya pikir ini yang hari ini banyak yang abai orang-orang tua yang ada di Aceh. Nah, sehingga terjadilah hal-hal yang kemudian anak-anak kita banyak yang tidak mengenal Tuhan, tidak lagi takut meninggalkan ibadah karena akidah tadi tidak kuat. Maka terjadilah yang kita lihat hari ini. Ketika maghrib, anak-anak kita masih ada di luar di rumah, di kafe, tidak ke masjid. Bahkan juga di bulan Ramadan, mungkin sebagian anak-anak kita ada yang tidak berpuasa. Kenapa? Karena ini tadi akidah tidak ditanamkan dengan kuat di dada mereka. Maka ini harus menjadilah perhatian kita semuanya, semua elemen tadi ya, jadi dari pemerintah, masyarakat dan juga keluarga. Saya pikir seperti itu, Bu Indah. Baik, terima kasih Tengku. Waktu kita sudah hampir habis ya Abun dan Tengku, terima kasih banyak sudah berbagi di ACTV. Poin terakhir mungkin closing statement juga, silahkan mungkin dari Abun. Ya, alhamdulillah kita sudah banyak berbincang tadi. Cuma kita berharap kepada seluruh masyarakat kita bahu-membahu dalam konteks ya keacehan secara khusus, bagaimana kita membangun sinergitas dalam rangka mencerdaskan umat untuk memahami ajaran-ajaran dasar, ajaran-ajaran yang mendasar dalam agama. Dan kita berharap juga kepada seluruh para khatib penceramah agar tetap arif dalam sikapi menyampaikan pesan-pesan Allah dalam Al-Quran, pesan-pesan Rasulullah. Kenapa? Karena ketika kita melenceng sedikit maka akan diberi interpretasi yang macam-macam oleh masyarakatnya. Ini kita berharap jadi satu langkah bagaimana ini menjadi tanggung jawab kita bersama, tidak hanya pemerintah, bahu-membahu bagaimana akidah ini bisa berjalan dengan baik, sehingga dengan kekokohan akidah maka ibadah kita sudah cukup sempurna nantinya. Tanpa akidah yang benar maka ibadah sesungguhnya tidak akan lengkap dan sempurna. Menurut kami seperti itu. Terima kasih banyak Abun, silahkan Teguh. Ya, jadi sekali lagi ini kebersamaan lah semua elemen masyarakat tadi. Jadi ada masyarakat, ada keluarga, kemudian juga ada pemerintah untuk bersama-sama membentengi akidah anak-anak kita yang hari ini mulai tergerus dengan banyak hal, banyak persoalan, dengan digital, juga dengan tontonan, dengan hal-hal yang lain yang kemudian membuat akidah mereka begitu dangkal begitu dangkal, dan mereka hampir tidak mereka kenal Tuhan mereka sendiri. Nah, jadi ini yang harus menjadi fokus kita semuanya, saya pikir, agar anak-anak kita ke depan kita berharap akan lebih baik lah, atau minimal sama seperti orang-orang tua yang ada hari ini. Nah, jadi akidahnya kuat, imannya kuat, kemudian juga dibaringi dengan ibadah yang dikerjakan juga lebih baik sesuai dengan akidah Islamnya itu sendiri. Demikian. Terima kasih banyak
kasih. Dr. Andes Muhibud Tibri, Sekretaris Dinas Syariah Islam Aceh, untuk waktunya dan berbagi kepada Aceh TV. Dan terima kasih banyak Abon, Tengku Haji Muhibud Tawari MAG, Wakil Ketua 2 MWU Aceh. Terima kasih juga untuk Anda pemirsa sudah menyaksikan. Dapat kita simpulkan bahwasannya perbincangan kita pada hari ini khususnya dengan tema ini, rapuhnya pondasi berpengaruh terhadap kekuatan dari bangunan, namun rapuhnya akidah berpengaruh besar juga terhadap kesempurnaan agama. Saya Indar Sikasari mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum. Terima kasih.